Pada tanggal 15 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, di ruang belakang Laboratorium Biologi, ruangan kecil dengan penerangan temaram, para pemuda dan golongan tua duduk melingkar. Wajah mereka serius, penuh semangat dan harap. Suasana tegang, udara terasa berat. Golongan muda dan tua mengadakan rapat membahas kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan yang dipimpin oleh Khairul Saleh. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding. Golongan muda dan golongan tua beramai-ramai pergi untuk menemui Soekarno-Hatta dengan tekad dan semangat yang kuat demi melaksanakan misinya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun sayang, ditolak mentah-mentah oleh Soekarno-Hatta karena keduanya merasa memproklamasikan kemerdekaan tak bisa dilakukan secara gegabah. Hai Bung, aku mendapat kabar dari Ratu BBC bahwa Jepang kalah. Serius bro? Kita temui Bung Karno dan Bung Hatta untuk membicarakan keputusan kita. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 WIB, golongan muda mengamankan Soekarno-Hatta keluar kota, tepatnya di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, agar tak mendapat pengaruh dari Jepang. Beberapa dari golongan muda seperti Soekarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Soedanco Singgi, Wikana, Sayuti Malik, dan lainnya bersama Soekarno dan Hatta pergi dengan menempuh perjalanan menuju Rengas Dengklok. Perjalanan relatif lama dengan perasaan ketegangan terasa di udara. Ada apa kedatangan kalian kemari? Bung Karno, kami minta proklamasi dilakukan sekarang juga. Tidak bisa, ini terlalu cepat. Kalau tidak segera diproklamasikan akan terjadi tumpahan darah. Bukan apa, kita harus memakai strategi. Ini terlalu gegabah. Setelah menempuh perjalanan yang panjang menuju Rengas Dengklok, golongan muda segera mendesak IR Soekarno untuk segera melangsungkan proklamasi. Di tengah perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua, datanglah Ahmad Suparjo untuk menengahi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Maaf Bung, kami terpaksa membawa Bung keluar kota demi keselamatan dan kemerdekaan. Kalian ini bertindak terlalu jauh. Justru ini demi mempercepat kemerdekaan Bung. Kalian ingin proklamasi sekarang, tapi apakah rakyat sudah siap? Rakyat siap Bung, yang penting keberanian. Kita harus menghindari bentrokan dengan Jepang. Kalau menunggu terus, kesempatan emas ini akan hilang. Baik, kita akan proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik, ayo kita susun teksnya sekarang. Ya. Mendang ke depan terus. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidup.
Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB, Jalan Imam Bonjol nomor 1 di kediaman Laksamana Maeda, dilakukanlah perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 eksponen muda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Saya jamin proklamasi akan dilaksanakan secepatnya di Jakarta. Benarkah tidak akan ditunda lagi? Saya bertanggung jawab, kita harus bersatu. Perumusan naskah proklamasi berjalan lancar dan pada 17 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB dibacakanlah rumusan proklamasi pertama kalinya di hadapan para hadirin yang langsung disetujui. Namun timbul persoalan mengenai siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Baiklah, teksnya telah selesai. Sebaiknya teks tersebut ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah. Baik, aku akan meminta kepada Sayuti Melik untuk menjahitkan bendera Indonesia. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada, namun berita tersebut sudah beredar hingga didengar oleh pihak Jepang. Bahkan tentara-tentara Jepang bersiap untuk membuat kericuhan. Karena hal tersebut, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa jam sebelum pelaksanaan, Soekarno memindahkan pelaksanaan proklamasi yang semula di lapangan Ikada ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 57 Jakarta Pusat. Tibalah saat upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 57 Jakarta Pusat. Suasana kala itu hening nan penuh hikmat, seraya Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah dari tempatnya dan mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan tegas, Soekarno lalu membacakan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.